Gondrong ini bicara ya, seolah-olah memberi harapan mau memborong. Es tehnya masih banyak nggak gitu. Lalu si bapak mengangguk dan entah kenapa tiba-tiba dia ngomong, ya sudah sana dijual gob. Lalu sambil disambut gelak tawa luar biasa ya dari orang-orang yang ada di panggung sana. Seolah begitu bahagia melihat seorang bapak penjual es teh dihina begitu rupa di depan umum. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Guyonan atau gaya bahasa dalam penyampaian siar, dalam penyampaian sebuah cerita yang dimaknai dengan pertanda-pertanda yang menurut Gus itu merupakan intermezzo dan menarik perhatian para halayak ramai. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan Bako, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Nonton dulu fullnya, jangan dipotong, itu spontan, guyonan biasa. Kata sahabatnya, kalau itu bercanda, kenapa abangnya nggak ikut ketawa? Justru kelihatan menahan rasa malu. Mungkin juga kaget seperti saya. Kata kasar dengan entengnya dikeluarkan dari mulut seorang Gus. Gak lucu, biar apa coba begitu. Yang lebih bikin jengkel, kok bisa yang di atas panggung pada ngakak brutal. Aneh sumpah. Ya sekalipun niatnya memberi pelajaran, cara Gus Miftah yang merendahkan kemanusiaan seorang pedagang minuman, jelas gak etis sekalipun mau ngeborong minumannya. Gak ada alasan juga buat ngerendahin. Gini loh Pak, saya rasa Bapak juga ngerti menghargai seseorang itu nggak harus mandang bulu kan. Saya itu tersinggung sekali saya tadi lihat video itu. Ande itu bapak saya tak kuah lagi tenan itu. Ande yang dihina bapak saya, malam ini juga tak datangi rumahnya. Saya itu yang bukan siapa-siapanya Pak, saya lihat video itu nangis itu. Orang golek nafkah. Ibaratnya orang miskin yang mau berjuang, kok dilecehkan kayak gitu tuh kan, naudzubillah itu. Dan sekarang mubalik modalnya juga seperti itu. Oh kon borong. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Anda ini bercanda atau apapun itu, tapi kata-katanya itu sangat tidak pantas. Apalagi Anda dikenal banyak orang. Kata-kata yang Anda keluarkan itu melukai banyak orang yang melihat video ini, including me. Dari video ini kita lihat setidaknya Bapak itu mencari nafkah, berusaha dan berjuang dengan cara apa? Menjual es teh, bukan dengan menjual agama. Dan teruntuk Bapak penjual es teh, rezeki itu datang di waktu yang tepat. Aku mau pesan 1000 Pak. Nanti kita bakalan bagiin di Jumat Berkah minggu ini. Oke? Aku pesan 1000 ya. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya.
Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Gue sih sakit tahu ngelihatnya, beneran kasihan. Gue ngelihat apa ya, kayak orang lagi berdagang, lagi berjualan, lagi mencari nafkah ya. Dan itu di acara dakwah gitu, which is acara yang Islam tuh indah banget gitu. Mestinya semua saling memuliakan satu sama lain. Yang ini orang lagi berjualan, dibercandain, diolok-olok lah gitu. Bahkan sampai dikatain goblok gitu. Cara ngomong gobloknya lepas banget lagi. Kalau menurut gue sih di luar kata ada yang ngebelain kuasa hukumnya atau siapa gitu, dibilang katanya itu cara bercandanya si GM ini. Kemarin nonton si Puta dari Gua Hantu itu, gula darah naik, tensi naik, kolesterol naik, ginjal pun ikut-ikutan rusak nonton dia. Sekali nengok si Puji ya kan, kesemsem ketawa cengingisan sampai kering gigi. Tiba-tiba nonton bapak yang jual es teh manis itu, nangis ya kan, nangis, sedih kali sumpah, sedih kali. Lama-lama kayak orang gila nih kalau TikTok ini, nggak tahu lah. Ya Allah Pak. Jadi angkat sama Allah ya Pak. Dan gue pulang kerja ngeliat berita ini, yang tukang es, bapak-bapak jualan es yang dikatain gob sama Gus Miftah. Gue nggak nyangka juga ya, Gus Miftah seorang yang gue tadinya respect loh sama dia gitu kan ya, karena cara dia berdakwah tuh memang out of the box gitu kan, tujuannya memang baik gitu untuk mengajak orang ke jalan yang benar gitu. Tapi dengan adanya video ini, sumpah itu hilang respect gue, bener-bener hilang, karena menurut gue bercandanya keterlaluan dan memang nggak bisa juga dijadiin bahan bercandaan. Terus di video ini juga si bapak itu nggak ketawa, berarti kan dia juga sebenarnya merasakan malu ya di situ saat itu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berdaya gitu. Klarifikasinya Gus Miftah minta maaf. Oke, yang gue pikirkan after ini gitu ya, setelah ini terjadi gitu ya, Gus Miftah akan menghampiri si pedagang esnya, si bapak penjual es itu, ngasih santunan, ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu dan segala macam, dan pedagang esnya pasti akan iya aja, nurut-nurut aja, diterima duitnya dan segala macamnya, dimaafkan dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah tahu sakit hatinya seseorang, kecewanya orang itu seperti apa. Di mulut bisa memaafkan, di hati gak ada yang tahu. Dalamnya hati itu gak ada yang tahu. Dan mungkin setelah ini nama Gus Miftah juga akan bersih gitu aja, akan datang ke podcast-podcast ahihi, akan berdakwah lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk Gus Miftah akan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak menutup kemungkinan ya. Jadi belum tentu pas. Tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono di blok. Ya Habibi, dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Saya itu mencari rezeki buat anak istri, malah ada suara kayak gitu ya, buat saya nggak apa-apa, tapi ya kali jangan gitu. Pamit. Oke, assalamualaikum Pak Sun. Waalaikumsalam. Nah, Pak Sun, ini saya dititipi rezeki saking Mas Windi yang tadi telepon ini 300.000. Ya. Ditangrin, dihitung dulu. Ya, sampun Pak matur sangat, atur sampun kula rabi mugi Bapak tambah rezeki kakak kakak berkah lan mugi ya tur niki Pak kula lan bantu. Amin. Berkah nggih Pak. Terima kasih Kak Windi yang sudah memberikan rezeki. Aku cuma heran nih sama orang yang tetap ngundang Gus tersebut kajian atau tausiah. Padahal kayak kemarin udah viral dia giniin istrinya, gituin istrinya di depan umum, dan itu bilang bercanda. Dari situ pun kan kita sudah tahu ya kalau si Gus ini emang agak-agak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini
yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat. Sebagai seorang public figure dari sisi agamawan, jok-jok candaan itu memang untuk penyegar ya, untuk penyegar, merangsang penonton untuk terus semangat dalam mendengarkan tausiah ceramah-ceramahnya. Tetapi ketika itu berhubungan dengan candaan, sudah ranahnya untuk merendahkan seseorang. Ini memang nggak benar. Kalau seorang penceramah masih belum bisa menahan candaan-candaan yang berlebihan seperti itu, maka orang lain akan menilai seberapa rendah literasi orang itu, seberapa rendah akhlak seorang penceramah tersebut. Ya mudah-mudahan tidak ada pengaruh ya, tapi yang pasti apa yang telah kita lakukan itu pasti ada pengaruh luar biasa. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan. Saya dulu pernah tinggal di Magelang. Itu patah yang pas berhenti kan patah tangan itu terus berhenti, sekarang jualan es teh. Ya Allah, Bapak itu pernah patah tangan dan jualan es teh sekarang. Ya Allah. Dan kabar baik, ya alhamdulillah saya sudah terhubung dengan Bapak Sun yang dari Magelang, penjual es teh, yang alhamdulillah atas izin Allah sudah terkonek video call dan sudah dapat KTP-nya, sudah dapat kakaknya. Insya Allah kita akan umrohkan beliau di bulan Ramadan tanggal 3 Maret, sudah ada tiketnya. Masya Allah, tiket dan hotelnya sudah siap semua. Bismillah. Mohon doa dari teman-teman, keberkahan buat kami dan keluarga insya Allah, dan seluruh para ayah, para pejuang nafkah, para ibu, para pejuang nafkah, dan semuanya saja berkah selalu semuanya. Barakallahu fikum. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Alhamdulillah ya, pada akhirnya ada seorang dermawan terketuk hatinya melihat perjuangan seorang bapak untuk menafkahin anak dan istrinya dengan menjual es keliling, namun mendapatkan perlakuan yang arogan dari seorang sosok public figure yang sangat tidak pantas sekali, ketika perilaku-perilaku tersebut bersumber dari orang yang katanya Gus, yang katanya pendakwah, penceramah. Ini tentunya sebuah pelajaran terutama bagi para dai-dai di atas panggung. Ketika urusannya dengan jok-jok candaan di atas panggung untuk merangsang gairah penonton, buat penonton itu fresh, seger untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya. Sah-sah saja ketika itu diselingi dengan sebuah candaan, tetapi candaan yang tidak berlebihan, yang tidak menyinggung harkat martabat seseorang dan merendahkan. Tentu ini sangat tidak baik sekali. Dan kejadian ini membuat warga netizen itu sangat terpukul sekali. Ya tentunya melihat perjuangan seorang bapak itu, banyak orang-orang sukses dari sisi kehidupan itu karena perjuangan seorang bapak yang sebagian besar profesi mereka itu tidak jauh dari pedagang asongan, pedagang keliling. Sehingga seorang bapak itu bisa
menghasilkan anak-anak yang hebat, orang-orang yang cerdas atas perjuangan seorang bapak. Dan tentu kita harus hati-hati ketika menyinggung salah satu pahlawan dalam yang ada dalam kehidupan kita, yaitu orang tua, bapak atau ibu kita. Karena sebagian besar orang-orang itu sukses dari orang-orang hebat seperti sosok bapak ini, Bapak Sun ini ya. Oke. Masih, yo kono didol goblok. Silahkan mencela, silahkan menghardik, silahkan menghina. Ketika kata-kata kotor keluar dari lisan, pada saat yang bersamaan Anda sedang merendahkan kehormatan Anda di hadapan orang lain. Makanya tidak ada orang yang mencela kecuali akan dicela. Tidak ada orang yang menghina kecuali akan terhina. Karena itu di Islam kita dilarang berkata kotor, kita dilarang mencaci maki, kita dilarang untuk memprovokasi, dilarang untuk saling terpecah belah. Kenapa? Karena semua perbuatan itu akan menghilangkan kehormatan kita sebagai bawaan fitrah dalam berkehidupan.